Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mereview jurnal tentang pengaplikasian root cause analysis dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, untuk jurnal yang kami review berjudul Analisis Waste Proses Pembangunan Perumahan Sederhana atau Low Cost Housing dengan menggunakan root cause analysis yang disusun oleh Nur Laila. Bisa di next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari rekan saya. Talita Adian, NRP 109. Saya Alamuddin Atul Bahri, NRP 1088. Dan saya Raisa Maxentia, NRP 1089. Saya Nindya Gita dengan absen 1093. Saya Rinaldi Wirayuda dengan NRP 1094. Saya Guru Endra dengan NRP 1095. Saya Michelle Ana Kristella dengan NRP terakhir 1102. Nah, selanjutnya ini adalah outline untuk langkah-langkah dalam root cause analysis yang menggunakan diagram fishbone. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang analisisnya, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum permasalahannya terlebih dahulu. Bisa di next. Jadi, berdasarkan analisis peta kondisi existing atau current state map di 4 perumahan yang menjadi objek penelitian, di Green New Resident, Pondok Avi 1, Pondok Avi 2, dan perumahan Pakubono Resident, telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tiap-tiap perumahan. Lalu dengan terjadinya keterlambatan penyelesaian pada keempat perumahan tersebut, dapat disimpulkan banyak sumber daya yang terbuang atau waste selama proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi waste ini itu mencakup kerugian material dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak perlu, yang menghasilkan biaya tambahan tetapi tidak menambah nilai pada produk. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam proses pembangunan perumahan sederhana, terdapat 7 macam waste yang terjadi, yaitu defect, motion, waiting, overproduction, inventory, processing, dan transportation. Nah, ketujuh jenis waste ini menyebabkan terjadinya keterlambatan proyek, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap akar masalahnya. Salah satu caranya itu yang sudah disebutkan tadi dengan menggunakan root cause analysis dengan menggunakan diagram fishbone. Gunanya apa? Sebagai bahan evaluasi bagi kontraktor dan developer agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian proyek perumahan yang akan dijalankan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi faktor-faktor utama masalah, di mana identifikasi ini nantinya dapat menentukan faktor-faktor utama yang dapat digunakan sebagai penyusun tulang dari diagram fishbone itu sendiri. Kemudian semakin bertambahnya detail dari brainstorming atau wawancara kepada stakeholder terkait, maka diagram fishbone ini bisa semakin sangat kompleks. Jadi next. Dari permasalahan WIS yang dalam pembangunan perumahan ini ditemukan bahwasannya ada 4 faktor utama permasalahannya, yaitu yang pertama ada man, yang kedua metode, money, dan juga material. Setelah ditemukannya 4 faktor utama masalah tersebut, kemudian dilakukan brainstorming dan wawancara kepada 22 orang mandor dan pengawas lapangan melalui wawancara dan brainstorming. Kemudian dari hasil wawancara dan brainstorming tersebut dibentuklah diagram fishbone sebagai berikut. Bisa di next. Dari faktor pertama yaitu money, ditemukan bahwasannya
permasalahan utama yang pertama yaitu kontraktor tidak memiliki dana awal yang mencakupi. Kenapa? Yang pertama, manajemen keuangan kontraktor kurang memadai, yang berakibat arus kas kontraktor tidak lancar. Selain itu, ada juga biaya pembangunan terlalu kecil dari pengembang, sehingga kontraktor mengurangi kualitas material dan pekerja. Faktor kedua yaitu metode, di mana ditemukan bahwasanya skill pekerja itu kurang memadai. Kenapa? Karena keterlambatan arahan kerja dari mandor. Yang kedua, ditemukan juga bahwasanya kualitas material itu kurang baik. Kenapa? Karena kurangnya pengawasan dari mandor. Akibat dari dua kesalahan dari metode tadi, ditemukan bahwasanya proses pelaksanaan konstruksi ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Faktor yang ketiga yaitu material, di mana ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, kondisi gudang kurang memadai. Kenapa? Tidak ada pekerja logistik. Kenapa tidak teknik penyimpanan material kurang memadai? Dan didapatkan kesimpulan bahwasanya penemukan material yang ada tidak tertata rapi. Yang kedua, ditemukan juga masalah minimalisasi biaya oleh mandor. Kenapa? Karena kurangnya jumlah gerobak pengangkut material. Selain itu, ditemukan juga kesimpulan bahwasanya kurangnya pekerja yang mengangkut material, keterlambatan pengiriman material dan supplier. Yang selanjutnya, kualitas material kurang baik dan material belum tersedia. Jadi next. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor selanjutnya, yaitu faktor man. Jadi selain faktor dana, metode, dan material, faktor yang berpengaruh itu juga faktor man atau sumber daya manusia. Yang di dalamnya itu meliputi tenaga kerja konstruksi, mandor, pengawas lapangan, serta tidak adanya pekerja logistik yang dilibatkan untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari faktor tersebut. Jadi berkaitan dengan mandor, seperti mandornya itu kurang berkoordinasi dengan kontraktor atau rekan sesama mandor dan sibuk bekerja di tempat lain. Hal ini bisa disebabkan oleh sisi internal atau pribadi mandor itu sendiri yang tidak memiliki kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan pemecahan masalah yang minim. Atau dari sisi eksternal mandor sendiri, seperti kondisi manajemen organisasi kontraktor, termasuk manajemen keuangan kontraktor. Masalah ini kemudian berdampak terhadap proses pelaksanaan kerja pembangunan rumah sederhana dilakukan oleh pekerja konstruksi di lokasi proyek. Kemudian berkaitan dengan pekerja konstruksi yang umumnya tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup. Selanjutnya, tidak ada pekerja logistik yang mengakibatkan minimalisasi biaya oleh kontraktor yang meniadakan petugas logistik di lokasi proyek. Akibatnya, ketersediaan material yang tidak diatur dengan baik sesuai hasil pengamatan, mulai pemesanan, penerimaan material, penyimpanan, koordinasi dengan supplier, penyediaan gerobak pengangkut, sampai pekerja yang mengangkut material, semuanya dilakukan oleh mandor. Nah, hal ini menyebabkan beban kerja mandor yang menjadi lebih berat dan berakibat pada kinerja dan produktivitas mandor yang rendah, sehingga berpengaruh pada kelancaran proses pembangunan. Berkaitan dengan pengawasan lapangan yang umumnya tidak memadai dari sisi jumlah yang harus tersedia untuk melakukan pengawasan lapangan. Bisa dilanjut. Angka selanjutnya yaitu analisis diagram fishbone. Berdasarkan tabel analisis diagram, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab masalah sesuai dengan urutan frekuensi banyak adalah yang pertama faktor money sebanyak 18 kali, yang kedua faktor man sebanyak 13 kali, yang ketiga faktor method sebanyak 2 kali, dan yang keempat faktor machine sebanyak 1 kali. Nah, dari 4 faktor akar penyebab masalah tersebut, terdapat 2 faktor utama yang memiliki frekuensi terbanyak, sehingga faktor tersebut dijadikan sebagai faktor prioritas, yaitu faktor dana atau money dan faktor sumber daya alam atau man. Next. Yang pertama yaitu faktor dana atau money yang disebabkan oleh kebijakan kontraktor dan arus kas kontraktor yang tidak lancar. Nah, yang pertama yaitu kebijakan kontraktor yang disebabkan oleh minimnya dana yang diberikan oleh developer, sehingga kontraktor melakukan penghematan biaya dengan cara yang pertama menggunakan jasa pekerja yang kurang ahli karena bayarannya yang murah, dan menggunakan material dengan kualitas yang kurang baik juga karena biayanya yang lebih murah.
Yang ketiga, mengurangi jumlah karyawan seperti mandor dan pegawai logistik. Padahal mandor ini sangat penting untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan kerja, sedangkan pegawai logistik ini sangat penting untuk mengatur material di lokasi proyek. Hal yang kedua adalah arus kas yang tidak lancar yang disebabkan oleh manajemen keuangan kontraktor yang kurang memadai. Sehingga terjadi dua hal, yaitu keterlambatan pembayaran pekerja dan keterlambatan pembayaran material. Nah, keterlambatan pembayaran pekerja ini berdampak pada produktivitas pekerja. Proyek yang menurun, sedangkan keterlambatan pembayaran material berdampak pada enggannya supplier untuk mengirim bahan material secepatnya ke lokasi proyek. Selain faktor dana atau money, faktor prioritas yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dan memiliki kesinambungan dengan faktor money adalah faktor sumber daya manusia, atau biasa disebut dengan man. Faktor ini meliputi mandor, pekerja logistik, pekerja konstruksi, pengawas lapangan. Yang pertama, faktor sumber daya manusia, yaitu mandor. Pada faktor sumber daya manusia ini, peninjauan dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Pada sisi internal atau pribadi, mandor tidak memiliki kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan ditinjau dari sisi eksternal, mandor seperti memiliki kondisi manajemen organisasi kontraktor, termasuk manajemen keuangan kontraktor. Masalah ini berdampak terhadap proses pelaksanaan kerja pembangunan perumahan sederhana yang dilakukan oleh pekerja konstruksi di lokasi proyek. Hal ini terdapat pada faktor metode. Yang kedua, berkaitan dengan pekerja konstruksi yang setelah diamati, faktanya tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup. Kemudian faktor yang ketiga adalah tidak adanya pekerja logistik. Akibat minimalisasi biaya oleh kontraktor yang meniadakan petugas logistik di lokasi proyek, berakibat pada ketersediaan material yang tidak diatur dengan baik, sesuai dengan hasil pengamatan, mulai pemesanan, penerimaan material, penyimpanan, koordinasi dengan supplier dan kontraktor, penyediaan gerobak pengangkut, dan pekerja yang mengangkut material, semuanya dilakukan oleh mandor. Hal ini menyebabkan beban kerja mandor menjadi lebih berat dan berakibat pada kinerja dan produktivitas mandor, sehingga dapat berpengaruh pada kelancaran proses pembangunan. Yang terakhir berkaitan dengan pengawas lapangan. Pengawas lapangan yang terlibat dinilai tidak memadai dari sisi jumlah yang harus tersedia untuk melakukan pengawasan lapangan, sehingga pembangunan dinilai kurang maksimal. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan sebuah rencana dari apa yang telah dijabarkan sebelumnya. Yang pertama, rekomendasi faktor utama dari man atau manusia. Di sini ada beberapa rekomendasi yang kami berikan terhadap permasalahan yang ada pada faktor utama man. Yang pertama yakni dilakukannya monitoring dari pihak developer terkait proses konstruksi rumah, yang mana pihak developer berhak untuk mengetahui bagaimana progres yang ada dalam proses konstruksi rumah tersebut agar jalannya konstruksi rumah tersebut sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, mandor melakukan pengecekan secara berkala terkait kondisi real lapangan, karena mandor merupakan pemimpin dari proyek tersebut, yang mana mandor wajib untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang ada pada lapangan, dan pastinya mandor akan memberikan dan mengarahkan untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, mencari pekerja lokal muda yang cukup ahli dan berpengalaman, yang mana pekerja lokal yang muda ini mereka yang punya pengalaman dalam menjalani konstruksi rumah ataupun proyek-proyek yang sama, agar apa yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, developer dapat memilih mandor yang lebih profesional dengan pengalaman luas sebelumnya, yang mana mandor harus memiliki pengalaman yang luas sebelumnya, karena proyek yang dijalani harus sesuai, dan pastinya proyek yang dijalani tersebut juga bisa mengacu pada proyek-proyek yang sebelumnya telah dilaksanakan. Yang terakhir yakni setiap proses
setiap proyek harus ada seorang yang bertanggung jawab atas pengadaan barang, yang mana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pekerja logistik. Tidak adanya pekerja logistik karena pekerja logistik di sini sangat diperlukan untuk menginventarisasi kebutuhan material dan barang dalam proyek tersebut, sehingga proyek tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala terhadap pengadaan barang yang ada. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah rekomendasi faktor prioritas money atau dana. Langkah pertama bisa dilakukan dengan pengembang atau developer harus berfokus pada penyisian biaya. Mengapa hal ini terjadi? Karena seperti sebelumnya, developer itu hanya memberikan sebagian saja, tidak berfokus pada satu pengembangan rumah, yang dimana menyebabkan pembangunan rumah low cost ini menjadikan arus kas uang tidak stabil. Nah, maka dari itu yang menurut kami yang cocok yaitu berfokus pada penyisian biaya atau menambahkan arus biaya tambahan sebagai tambahan dana. Terus yang langkah kedua yaitu pihak developer harus memilih mandor dengan kemampuan manajemen keuangan yang baik. Mengapa hal ini terjadi? Karena seperti sebelumnya, seperti yang sudah dijabarkan bahwa mandor ini tidak memiliki manajemen keuangan yang mengakibatkan pada perencanaan yang asal-asalan yang menyebabkan dan merembet lagi ke penggajian karyawan yang tidak sesuai waktu atau terlambat. Terus yang ketiga yaitu pemilihan supplier yang tidak jauh dari tempat konstruksi yang memiliki kualitas yang juga bagus seperti supplier sebelumnya. Hal ini berfokus dan bertujuan untuk menghemat biaya transportasi. Karena seperti sebelumnya bahwa untuk supplier yang jauh dari tempat konstruksi, biaya pada ongkos biaya transportnya itu juga kita bisa menekan hal tersebut. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pengembangan masyarakat kelas D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.